Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Jejak Film. Kali ini kita akan mengulas sebuah alur cerita film yang telah rilis pada tahun 2007 dengan judul Shroom. Film ini akan menceritakan sekelompok anak muda yang berkemah di sebuah hutan di Irlandia. Sambil berkemah, mereka membuat teh dari jamur-jamur yang mereka temukan di sekitar sana. Namun yang terjadi setelah party teh jamur tersebut, hutan yang indah mendadak menjadi teror bagi mereka semua. Jadi bagaimana kisah selanjutnya? Kita ikuti saja alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan beberapa anak muda yang baru saja menempuh perjalanan dari Amerika ke Irlandia. Sesampainya di bandara, mereka berlima yang bernama Troy, Bluto, Tara, Lisa, dan juga Holly menuju lobi sambil menunggu jemputan mereka datang. Tujuan mereka ke sana adalah untuk mengunjungi seorang teman lama yang bernama Jake. Selain itu, mereka juga penasaran dengan sensasi jamur hutan Irlandia yang katanya dapat memberikan sensasi yang begitu kuat jika dijadikan semacam teh fermentasi. Beberapa saat kemudian jemputan mereka pun datang, dan inilah yang bernama Jake yang tak lain adalah pacarnya Tara. Setelah menyambut teman-temannya, Jake dan yang lain memulai perjalanan dengan menaiki sebuah bemo. Sambil berjalan, Jake menceritakan kalau ia mau mengajak mereka semua untuk merasakan teh jamur Irlandia. Karena kebetulan musim ini adalah musim hujan, jadi akan sangat gampang menemukan jamur di sekitar hutan. Dikatakan jamur teh Irlandia bisa memberikan mereka efek seperti merasa sangat bersemangat sekali, berhalusinasi sambil tertawa terus-terusan. Jamur yang paling terkenal di sana dikenal dengan nama jamur Liberty Cap, sambil memperlihatkan contoh gambar pada teman-temannya. Mereka kemudian menuju ke sebuah hutan yang dikenal dengan nama Glengarry Forest Park. Di sana mereka akan mencari jamur dan sekalian bercamping. Baru saja mereka melewati gerbang hutan, Tara yang saat itu mengemudi tak sengaja menabrak sesuatu. Mereka pun turun dan melihat yang rupanya Tara menabrak seekor kambing. Saat mereka menatap si kambing, tiba-tiba dua pria muncul dari dalam hutan. Mereka bernama Ernie dan juga Barney. Tak ingin membuat masalah dengan mereka berdua yang bertampang aneh dan menyeramkan tersebut, Jack memberikan kambing itu kepada dua pria aneh tersebut. Mereka pun sambil tertawa kembali masuk ke dalam hutan. Setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan dan tiba di spot di mana mereka akan berkemah. Jack kemudian turun dan meminta semuanya menyerahkan ponsel yang mereka bawa. Katanya agar mereka benar-benar merasakan bagaimana kembali ke alam tanpa gangguan gadget dan panggilan orang lain. Setelah itu mereka mulai mendirikan tenda sambil menikmati udara segar hutan Irlandia. Setelah hari semakin sore, mereka pun berpencar untuk mengumpulkan jamur. Saat Jake mulai mengarahkan teman-temannya, Tara yang merasa tak mendapat perhatian dari Jake ngambek dan memutuskan mengambil jalan sendiri. Sementara itu Jake dan yang lain mulai memetik jamur-jamur di sekitar sana. Ia juga memberitahu teman-temannya agar berhati-hati dengan jamur yang memiliki bintik hitam di kepalanya, karena itu sangat beracun dan dapat menyebabkan gagal jantung, gagal paru-paru, dan juga gagal ginjal. Jamur tersebut dikenal dengan nama jamur kematian. Dan jika sampai orang yang memakannya berhasil selamat, menurut sebuah keyakinan orang-orang di sana, orang tersebut akan memiliki sebuah kemampuan, yaitu bisa menerawang masa depan dan bahkan bisa berkomunikasi dengan orang mati. Tapi dampak buruknya juga kadang-kadang mereka bisa menjadi sangat buas, liar, dan bisa membunuh bahkan menghabisi keluarganya sendiri. Sementara itu Tara yang makin ke dalam hutan melihat Bluto dan Holly sedang berselingkuh. Ia pun bingung karena setaunya Holly itu pacarnya si Troy. Ia pun mundur perlahan takut ketahuan. Namun tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh. Ketika ia bangun, ia melihat banyak jamur di depannya. Satu jamur di depannya sangat menarik perhatiannya. Ia lalu mencabutnya dan seperti terkena sihir, Tara memakan jamur tersebut yang tanpa ia ketahui itu adalah jamur kematian. Dan tiba-tiba setelah memakannya, Tara mulai merasa ada sebuah tangan yang menyentuhnya. Setelah itu ia terjatuh dan mulai kejang-kejang. Beberapa saat kemudian Jake yang tak jauh dari sana melihat keadaan Tara yang sedang kejang. Ia menghampirinya dan mencoba menyadarkannya. Tapi semuanya tak berhasil dan Tara pun akhirnya pingsan.
Jake lalu memberikannya nafas buatan dan akhirnya Tara berhasil sadar kembali. Jake kemudian segera membawanya kembali ke dalam tenda. Sementara Tara beristirahat, yang lain berkumpul sambil menghangatkan diri. Jake mulai merebus jamur dan ia mengatakan kalau teh jamur tersebut baru boleh diminum besok pagi karena sekarang sedang mengalami proses fermentasi. Sangat beresiko jika meminumnya saat itu juga. Di sela-sela waktu berkumpul, Jake bercerita tentang kisah rumah kosong yang tak jauh dari tempat mereka berada sekarang. Dulunya rumah tersebut adalah rumah ibadah sebuah aliran atau sebuah sekte, yang mana si pemimpin aliran tersebut mengharuskan semua orang mengikuti aturan yang ia buat. Ia berlaku kejam dan tak segan-segan memotong lidah, bahkan menggantung orang-orang yang tidak taat pada perintahnya. Hingga pada suatu hari, ada anak kembar yang melempari rumah ibadah tersebut. Si kembar kemudian ditangkap dan salah satu dari mereka kemudian digantung, dan yang lain lidahnya dipotong dan dipakaikan sebuah karung goni di kepalanya. Kemudian ia disuruh menyaksikan saudaranya mati di tali gantungan. Si kembar yang masih hidup kemudian diikat dan ditempatkan di kandang bersama dogi penjaga. Saat itulah ia bersumpah membalas kematian saudaranya. Hingga kemudian pada suatu hari, ia berhasil kabur dan memasukkan jamur hitam ke dalam sup pimpinan dan anggota aliran, hingga menyebabkan mereka semua saling bunuh dan saling memakan satu dengan yang lain. Saat Jake bercerita, Tara terbangun dan meminta Jake berhenti bercerita, karena itu dapat membuat teman-temannya ketakutan. Mereka kemudian kembali ke tenda masing-masing. Di malam itu, Bluto mencoba merayu Lisa untuk bermantap-mantap, tapi Lisa menolak karena ia lagi datang bulan. Akhirnya Bluto keluar dan meminum teh jamur yang seharusnya baru bisa diminum besok pagi. Setelah minum teh tersebut, ia mulai merasakan efeknya dan tiba-tiba saja ia mendengar seorang wanita memanggilnya dari dalam hutan. Namanya juga Teller. Ia pun pergi mencari wanita tersebut hingga ia kemudian sampai di sebuah mobil usang. Ia melihat ke dalam mobil dan memanggil-manggil si wanita yang ia pikir ada di dalam sana. Dan tiba-tiba sosok hitam keluar dan menggigit kaleng sodanya. Bluto merangkak perlahan sambil melihat ke belakang yang terlihat si wanita berjalan ke arahnya. Dan kemudian wanita tersebut memukul kepalanya dengan sebuah kampak. Tapi rupanya itu adalah mimpi dari Tara. Ia segera keluar dan mengecek Bluto di tendanya. Dan ternyata Bluto tidak ada di sana. Ia lalu mencari Bluto ke tengah hutan dan melihat Bluto tengah bercakap-cakap dengan seekor sapi. Tara kemudian memintanya kembali ke tenda dan untungnya ia mau mendengarkan nasihat Tara. Keesokan harinya Tara dibangunkan oleh Lisa. Lisa melaporkan kalau Bluto telah memotong-motong rambutnya. Sementara ia tak melihat Bluto di tendanya. Mereka kemudian keluar dan mencari Bluto ke dalam hutan bersama-sama. Mereka memanggil-manggil Bluto, tapi tak terlihat tanda-tanda penampakannya. Hingga beberapa saat kemudian Lisa mendengar teriakan Jake dan Troy yang menyuruh mereka kembali untuk berparti teh jamur. Sesampainya di sana, mereka mendapati Jake dan yang lain telah meminum teh jamur tersebut, dan rupanya Bluto juga belum kembali. Tara kemudian menceritakan Bluto yang tiba-tiba menghilang. Ia merasa kalau sekarang Bluto dalam bahaya karena ia telah melihat apa yang terjadi pada Bluto di dalam mimpinya. Tapi kata-kata Tara tersebut hanya dianggap sebuah mimpi biasa oleh teman-temannya. Tak ada satupun yang mempercayainya. Jake pun berpendapat kalau Bluto mabuk jamur dan masuk ke dalam hutan. Di saat yang sama, Troy menemukan sepatu dan juga celana Bluto. Mereka sekarang benar-benar khawatir dengan keadaan Bluto. Di saat mereka mau menelpon bantuan, rupanya semua ponsel yang disimpan di dashboard mobil telah lenyap. Mereka pun berpendapat kalau Bluto yang mengambil semua ponsel mereka. Tidak ada pilihan lain, mereka pun masuk ke dalam hutan dan berpencar untuk menemukan Bluto. Di tengah-tengah hutan, Tara melihat sosok hitam bertudung lancip muncul dari sebuah pohon. Ia memberitahu teman-temannya tapi tak ada yang melihatnya. Hingga kemudian sosok tersebut mendekat dan Tara menyuruh Holly dan Lisa menyelamatkan diri. Di sisi lain, kedua temannya tersebut masih bingung karena mereka tak melihat apapun yang membuat Tara begitu ketakutan. Setelah sosok tersebut tak terlihat, Tara lalu menceritakan kalau sosok tersebutlah yang menyerang Bluto dalam mimpinya. Ia tak mengetahui sosok itu siapa,
Tapi sejak memakan jamur hitam tersebut, ia dapat mengetahui apa yang akan terjadi pada teman-temannya. Mereka bertiga kemudian kembali mencari Bluto, tapi di perjalanan, tiba-tiba Lisa menghina Holly tentang kulitnya yang kurang perawatan. Holly marah dan menampar Lisa. Mereka pun bergulat sambil berguling ke lereng di bawah mereka. Sampai-sampai Lisa terperosok ke sebuah lubang. Ia mencoba meraih tangan yang ia pikir itu adalah tangannya Tara. Tapi rupanya itu adalah tangannya Bluto. Ia pun kaget melihat mayat Bluto yang sudah berlumuran darah. Mereka bertiga sangat histeris dan begitu ketakutan. Tadinya mereka berpikir itu adalah halusinasi akibat efek teh jamur. Tapi setelah Tara menjelaskan kalau itu adalah nyata, mereka mulai merasa ngeri berada di hutan tersebut. Tak lama kemudian mereka mendengar sesuatu di atas mereka. Tara menyuruh mereka diam sementara ia naik melihat ke atas sana. Tara naik ke dataran tinggi di atasnya dan melihat ke sekeliling, berharap itu adalah Jake ataupun Troy. Tapi setelah di tengah jalan, rupanya ia kembali melihat sosok hitam bertudung kerucut. Setelah ia melihat kembali, rupanya sosok tersebut sudah menghilang. Setelah itu ia merasa ada sesuatu di atasnya. Saat ia melihat ke atas, rupanya sesuatu muncul dan membuatnya menjerit ketakutan. Kedua temannya langsung terbangun melihat Tara berlari ketakutan ke arah mereka. Mereka pun berlari menjauh dari kejaran sosok bertopi kerucut tersebut. Tara terus melihat ke belakang hingga tak sadar ia menabrak pohon dan kemudian pingsan. Sementara itu Holly dan Lisa memilih untuk mencari jalan sendiri-sendiri. Di tengah hutan, Holly menemukan sebuah rumah. Ia pun berteriak meminta pertolongan dan rupanya yang keluar adalah dua pria aneh yang ia temui di jalan masuk hutan. Mereka sepertinya cukup ramah dan mempersilahkan Holly masuk. Di dalam sana Holly meminjam telepon yang sayang sekali sudah tak berfungsi. Dari situ Holly mulai berpikir kalau ia sudah dijebak oleh Ernie dan juga Barney. Ia lalu meminjam toilet dan mengunci dirinya di dalam sana. Dari dalam sana, ia mengintip dan terus mengawasi mereka dari lubang pintu. Ia juga mengambil sebuah besi sebagai senjata. Tapi tiba-tiba saja sebuah tangan muncul dan memegang tangannya. Ia kemudian memukul tangan tersebut dengan besi yang ia bawa. Dan di saat itu juga Tara tersadar dari pingsannya. Tara kemudian melihat Holly dalam bahaya besar di dalam penglihatannya. Ia segera pergi mencari Holly, namun langkahnya tiba-tiba terhenti saat melihat ikat kepala Holly tersangkut ranting di sungai. Sementara itu di tempat lain, Troy dan Jake yang juga tengah mencari Bluto dikagetkan dengan suara seseorang memanggil mereka, yang rupanya itu adalah sosok penunggu hutan tersebut. Saat mereka mau pergi, Troy terjatuh dan tak sengaja ia menemukan salah satu tangan Bluto. Selain itu, tak lama kemudian mereka dilempari batu oleh sosok tersebut. Di tempat lain, Tara berhasil menemukan Lisa. Ia kemudian mengatakan kalau Holly kemungkinan tak selamat, sambil memperlihatkan ikat kepala Holly yang ia temukan. Mereka kemudian meninggalkan tempat tersebut dan akhirnya mereka melihat Jake dan juga Troy, namun posisi mereka berada di seberang sungai. Jake lalu berteriak menyuruh mereka pergi ke rumah kosong di dekat sana dan ia akan menunggu di sana. Jake kemudian pergi dan Lisa mengajak Tara segera berangkat. Tapi Tara mengatakan kalau ia harus menemukan Holly lebih dulu. Siapa tahu ia masih bisa diselamatkan. Tiba-tiba saja tubuh Tara kejang-kejang dan ia mendapatkan penglihatan di mana Holly berada sekarang. Yang mana saat itu Holly dikejar-kejar oleh si kembar Ernie dan juga Barney. Namun tak lama kemudian, Barney diserang oleh sosok misterius. Holly kemudian bersembunyi di rimbunan tumbuhan akar, yang ternyata di sana ada seorang misterius yang sedang membawa kapak. Holly mencoba mengajaknya berbicara dan memberinya makanan. Namun tiba-tiba saja, wanita tersebut menyerangnya. Tara kemudian tersadar dan ia mengatakan kalau Holly sudah meninggal dunia. Namun Lisa tak percaya dan menganggap Tara masih mabuk karena efek jamur yang ia makan. Tara kemudian menunjuk ke sungai di mana mayat Holly berada. Meskipun sedikit ragu, Lisa berjalan ke sungai dan menemukan sebuah tali tambang. Ia mencoba menarik tambang tersebut dan ternyata mayat Holly menyembul ke permukaan.
Lisa sekarang mulai percaya kalau Tara mampu melihat apa yang akan terjadi pada mereka. Ia lalu menanyakan siapa yang akan mati berikutnya. Tara kemudian mengatakan kalau dirinya lah yang akan mati berikutnya. Lisa pun berpikir kalau bersama Tara sangat beresiko. Ia kemudian pergi meninggalkan Tara begitu saja. Tara berusaha mencegahnya, tapi Lisa terus berjalan menyusuri sungai dan tak memperdulikannya. Di saat yang sama, Tara kembali melihat apa yang akan terjadi pada Lisa. Sementara itu, Lisa terus berjalan menyusuri sungai yang penuh dengan rumput tinggi. Tiba-tiba ia berhenti karena merasa ada sesuatu mengikutinya dari belakang. Dan beberapa saat kemudian, di belakangnya muncul sosok hitam berkerudung dan tiba-tiba menyerangnya. Di saat bersamaan, Tara kemudian terbangun. Di depannya ia melihat sebuah kapak. Ia mengambilnya dan segera menyusul Lisa. Beberapa saat kemudian ia tiba di tempat di mana Lisa berada sebelumnya. Kembali Tara melihat ke dalam penglihatannya, sosok misterius tersebut berusaha menenggelamkan Lisa. Tara pun sadar kalau sekarang Lisa sudah tewas. Dan sekarang ia tak punya pilihan lain selain menemui Jake dan juga Troy yang sudah menunggunya di rumah kosong. Setelah menyusuri hutan, Tara tiba di sebuah rumah tua yang diceritakan Jake kemarin malam. Ia berteriak memanggil Jake dan juga Troy, tapi tak ada jawaban dari mereka. Ia terus masuk ke dalam rumah dan merasakan ada sesuatu yang mengikutinya. Makhluk tersebut sempat menampakkan diri, namun setelah itu ia menghilang kembali. Sementara itu di dalam sana rupanya Jake dan juga Troy mendengar suara wanita memanggil-manggil mereka. Mereka pun ketakutan dan bersembunyi di sebuah kamar. Tapi rupanya penunggu rumah tersebut menampakkan diri dan menyerang Troy. Jake yang mendengar teriakan Troy keluar kamar dan mengunci pintu kembali. Dari lubang pintu ia mengintip dan memanggil-manggil Troy, tapi Troy tak menjawab. Tak lama kemudian sebuah tangan muncul yang membuat Jake lari keluar dan melompat dari balkoni. Teriakan Jake tersebut membuat Tara berlari keluar. Dan rupanya Jake mengalami patah tulang yang cukup parah. Setelah mengikat lukanya, mereka kembali masuk ke dalam hutan dan berniat kembali ke perkemahan. Namun di tengah-tengah perjalanan, Tara merasakan sesuatu mengawasi mereka dari balik pepohonan. Ia mencoba melihat ke sana tapi tak melihat siapapun di sana. Ia kemudian menyuruh Jake menunggu sementara ia memeriksa sesuatu. Ia kemudian memeriksa ke arah suara tersebut berasal, tapi ia tak melihat apapun di sana. Sementara itu Jake yang sendirian tiba-tiba didatangi sosok misterius dari atas pohon. Saat Jake melihat ke atas, sosok berjamper tersebut menyerangnya. Tara kemudian kembali melihat Jake yang sudah terkapar di tanah. Tara segera menghampirinya, namun ia tak bisa berbuat apa-apa. Dan setelah mengatakan beberapa patah kata, Jake akhirnya meninggal dunia. Setelah itu Tara kembali dikagetkan dengan suara seseorang memanggilnya. Dengan sangat ketakutan, Tara berlari kencang dan sosok berjamper tersebut terus mengikutinya. Beberapa jam kemudian Tara mendapati dirinya di sebuah tandu. Terlihat juga beberapa petugas mengamankan Ernie yang dicurigai sebagai tersangka pembunuhan Jake dan juga kawan-kawannya. Tara kemudian dibawa ke sebuah mobil ambulan dan dirawat oleh seorang paramedis. Tiba-tiba saja ponsel Tara berdering. Tak jelas siapa yang menelponnya. Namun saat ia melihat ponsel tersebut, Tara melihat sebuah flashback, yang mana semua pembunuhan tersebut ternyata dilakukan oleh dirinya sendiri. Ia syok berat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan tak lama kemudian Tara memanggil si petugas medis. Dan setelah itu Tara muncul sambil memegang sebuah gunting yang penuh lumuran darah. Film pun kemudian berakhir dengan memperlihatkan Tara yang tengah berlari ke tengah hutan. Oke teman-teman, jadi pembunuhan di hutan tersebut adalah perbuatan Tara. Itu semua dilakukannya tanpa sadar karena ia mendapat semacam kutukan karena memakan jamur kematian. Teman-temannya juga mengalami hal yang serupa. Efek dari teh jamur tersebut membuat mereka berhalusinasi sehingga membuat mereka melihat Tara sebagai hantu yang tinggal di rumah kosong. Oke teman-teman, demikian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Terima kasih banyak sudah menonton dan akhir kata semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan kita bertemu lagi di video berikutnya.